iso? Kenapa gak berangkat haji? Engkau bil ngenteni petang bolo. Sing jamin kau niki sapa? Apa ada perjanjian MOU juga sama Israel? Tanya Nabi, kenapa engkau cegah umatku untuk melaksanakan haji wahai iblis? Kenapa kok males? Dikatakan qala idza kharaju ilal haji usarsalu wa ughallu. Aku kalau umatku berangkat haji maka leher dan tanganku dirantai oleh. Semakin banyak yang berangkat haji karena Allah, bukan haji karena ini foto di Ka'bah. Apalagi foto Laronto. Ya Allah, kadang-kadang ya kudu duwe pisan, ate dikandani kok keliru. Teko merono takon teko haji ya Masya Allah kan sunnah. Datang haji, kita datang menjenguk dia, kemudian apa? Sunnah dicium kanan, pundak kanan, pundak kirinya. Laki sama laki, perempuan sama perempuan, minta didoakan. Kenapa? Doanya makbul. Cerita istriku, cerita ya bang, itu Masya Allah Habib, anak pertama kali kelihatan Ka'bah itu nangis. Enggak, Habib ternyata umpan gede loh ya. Bingung pak, ini sih gendeng sopo. Meneng pak, ya gue itu. Di dalam foto nih, ini Beb, saya Beb foto Beb sama otak. Yopo ini. Bukan haji yang seperti ini, bukan umroh yang seperti ini, bukan cuma sekedar punya uang berangkatlah, bukan. Makanya makna dari haji itu buat apa? Al-basar, bertujuan untuk Allah. Kalau umroh, arti bahasanya apa? Az-ziarah, untuk ziarah, ziarah ke Nabi, ziarah ke Ka'bah, ziarah ke orang alim yang ada di sana. Itu makna umroh. Katakan wahai Nabi Muhammad, kalau umatmu ini berangkat haji, maka leher dan tanganku ini diikat. Kalau ya perhatikan, salah satu gerakan yang makruh itu gini, perhatikan. Ini makruh. Kadang-kadang sama gini kan, harus mikir-mikir ini ya. Tahu enggak kenapa baru seperti makruh? Karena itu rohaknya, itu gambaran penduduk neraka ketika akan digiring menuju neraka. Gimana? Tangannya diikat, dikasih ikatan di sini, lehernya diikat, kakinya diikat, digiring menuju neraka, kemudian apa? Didorong dari belakang, terjatuh pertama kali kepalanya jatuh. Nasiyatin karibatin khofi'ah dalam firman Allah. Tentang kepala ini yang pembohong, yang penuh dengan apa? Dosa kepada Allah. Kemudian apa? Pertanyaan dilanjutkan sama iblis. Aku terus ya, kira-kira misalnya ya, kita orang megang uang 150.000, 20, 10, 5.000, 2, 1.000. Di dompet sampean, di dompet sampean ya. Kira-kira, lek ono temen sampean, Mbak Ibu sakurasi, gue, kira-kira sing apa? Sing apa? Kudu pilih. Sing tengah tok itu alhamdulillah. Iso-iso kudu apa? Sing do wedung. Ora do wedung. Sewu. Mlebu ngene kontak ya Allah, masuk ke surga Firdaus. Surga Firdaus 1000. Lah men mau dikene ndak oleh itu. Apa? Mau dikene kok dibalu betul. Wani sampean godhong 1000. Satu 1000 wedi. Ayo rek jalan-jalan rek. Nandi mangan-mangan, wong pira? Wong telu. Nandi Jember misalnya, godhong 100. Kurang duit 100. Lah kok nang mall nggawa 100 kurang iki sedekah 1000 surga iki opo ceritane? Jadi malaikat kok tak tempeling mari. Lho opo? Ya Allah,
masukkan aku ke surga dan berikan aku bidadari ya Allah. Piro 5.000 aja. Ini katanya Iblis. Berarti ya? Wa ilahamu bisodaqah. Kalau memang mereka umatmu berkeinginan untuk sodaqah, ingin mengeluarkan hartanya, yubau ala roksi, katanya Iblis, maka diletakkan di atas kepala ini al-minsharu, gergaji di kepala, katanya Iblis. Fayanshuruni kama yanshurul khosyaba, maka malaikat menggergajiku seperti seseorang yang gergaji kayu. Oh, Iblis. Ini super-super medit negara ngono ya. Dicek jalan socok akhirnya terutama biasakan ya, sekarang ini sama jangan bingung. Kita doakan saudara kita yang di Cianjur, kemudian yang kemana erupsi, kemudian katanya kemana ada gempa bawah atas, sampai jangan bingung. Kita doakan mereka, tapi takut jangan gampang. Insya Allah begitu. Apa? Sediakan kotak rumah, sediakan kotak, bangun tidur pagi, ambil uang, meskipun cuma 5.000, masukkan ke kotak. Ya Allah, ya sedekah. Maka insya Allah sehari itu musibah tidak akan terjadi sama kita. Ojo. Ada satu kejadian ini. Ada satu orang di rumah sakit kritis mama dari mulutnya keluar darah, dari bagian belakangnya keluar darahnya itu sudah hampir drop sih. Dokter sudah katakan apa? Ayo wis, ada kecil dua. Maksudnya apa? Ini akan meninggal. Apa yang terjadi? Salah satu saudaranya orang yang sakit tadi itu, berangkat ke toko sembako, membeli itu beras 25 kiloan dijual 50 kilo. Kemudian apa? Seketika itu berasnya dibagikan sampai habis 50 kilo. Habis. Itu tidak habis beras, dia telepon. Wis deretek. Didelok, dulu meninggal telepon. Dia angkat dulu. Terus pasrah sama Allah. Ya. Ini alhamdulillah saya sadar. Langsung loh ini. Belum dia tadi itu pulang rumah sakit loh. Keluar dari rumah sakit, langsung ke toko sembako, membeli beras, dibagikan itu beras. Selesai pembagian beras tadi itu, langsung dapat telepon dari rumah sakit. Dikatakan apa? Saudaramu dalam keadaan sadar lagi, sembuh, gua pulang dia. Ya apa namanya? Makanya kadang-kadang kita tidak. Maka sering doanya ada. Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'al dunya fi qulubina ya Allah. Jadikan dunia di tanganku, jangan jadikan dunia di hatiku. Kalau sudah di hati sulit Pak mau keluar, sulit. Perhitungan dia. Jadi saya bilang lagi, kalau kita orang malas untuk berangkat sholat berjamaah, ingat setan itu kalau kita berangkat sholat berjamaah akan demam tinggi, akan semakin demam sampai kita selesai dari majelis. Yang kedua, kalau kita baca Quran, maka iblis akan meleleh seperti melelehnya tembaga. Yang ketiga, kalau kita orang bisa berangkat haji, berangkat jihad, maka ketika itu setan akan diikat kakinya dan tidak akan lepas ikatan tadi itu sampai dia pulang dari jihadnya. Yang keempat, kalau mampu untuk berangkat haji, maka setan itu akan diikat leher dan tangannya. Yang kelima, kalau kita orang mengeluarkan sedekah karena Allah, maka itu setan kepalanya digaji oleh Allah. Keutamaan dari kita melaksanakannya. Dikatakan
Wa hukiya anna Abu Zakaria Az-Zahid lama hadaratul wafa. Abu Zakaria, orang yang terkenal orang zuhud, ketika datang itu kematian, akan meninggal sakaratul maut, atau sodiqun lahu fi sakaratul maut, datang itu temannya, datang ke Abu Zakaria tadi. Walaqanahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mentalkin. Makanya kalau ada orang mau meninggal dunia, itu sunnah kita untuk mentalkin. Ditalkin. Allah, Allah, Allah. Sampai dia ngomong kalau bisa la ilaha illallah, mengucapkan seperti itu. Kalau mengucapkan yang lain, talkin lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, benar, waduh, bapak kuat mati, ibu kuat mati, bunga, nggak rungu. Ketika akan meninggal dunia, datangi itu orang tadi itu ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tak boleh keras, pelan-pelan aja. Diambil siwak yang bersih, dimasukkan ke dalam gelas, diteteskan gelas di air. Kan dalam keadaan haus. Ini sama. Abu Zakaria terkena zuhud, ketika beliau akan meninggal dunia, datang temannya mentalkan la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Fa'aradu az-zahidu biwajhihi walam yakulha. Ternyata Abu Zakaria menoleh, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Noleh, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika itu faqala husanian fa'aradu anhu, ditalkin yang kedua kali, tetap dia berpaling, tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala husanian, sampai yang ketiga ditalkin lagi. Terus Abu Zakaria mengatakan, la aqulu, aku tidak akan mengucapkan. Ya boleh. Akhirnya boleh. Aku tidak akan mengucapkan katanya. Fa khasyya ala sadiqihi. Langsung temannya ketakutan, ya Allah, Abu Zakaria, kenapa kamu seperti ini? Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Falamma kana ba'da sa'atin wajada Abu Zakaria khifatan fa fataha 'ainaihi faqala hal kuntum li syai'. Setelah beberapa saat buka matanya Abu Zakaria, tanya, tadi ada yang mentalkin aku ya katanya. Ada yang mentalkin aku katanya. Dikatakan, iya, ada yang mentalkin kamu, tapi kamu gak mau ditalkin mengucapkan la ilaha illallah sampai 3 kali. Fa'aqadtu marratain wa qultu fita litat wa qultu fita litat aqul. Kamu 2 kali fakulta, kamu mengucapkan. Yang satu, yang kedua, fa'aqadtu marratain, itu berpaling kedua kali. Wa qultu fita litat, yang ketiga kamu katakan la aqulu, enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Katanya bisa kan ya, aku enggak jawab kamu, aku jawab iblis. Yang mana iblis itu datang kepadaku bersama wadah yang berisi air. Dikatakan apa? Apa katanya? Faqala atani iblis wa ma'ahu qadahun ma. Aku enggak jawab kamu. Itu iblis datang kepadaku bawa satu mangkok itu berisi air. Faqafa yaminihi wa harakal qadaha. Itu iblis berada di sebelah kananku, gerakkan dari air, dari tempat yang berisi air tadi itu. Waqala, iblis mengatakan, atahtajil lana, hei Abu Zakaria, apakah kamu haus, butuh air? Fakultulah, enggak. Jadi bukan jawab ini, jawab iblis. Iblis datang ketika akhir umur. Kemudian datang lagi, berpindah ke sebelah kakiku, itu iblis. Nawari lagi, aku tolak, aku tidak mau, wahai iblis. Yang ketiga mengatakan apa? Ucapkan bahwasanya tidak ada Tuhan. Ucapkan tidak ada Tuhan. Ucapkan tidak ada Tuhan. Maka aku mengatakan la aqulu, aku tidak akan mengucapkan itu. Fa'alqal gada'a ilal ardi wa walla haliban wa ana aruddu ala iblis la
lakum. Setelah aku seperti itu iblis melemparkan isinya mangkok itu yang berisi air, dilemparkan lari. Aku jawab enggak, aku tidak ucapkan bukan kepada kamu tapi kepada iblis, katanya Abu Zakaria. Kemudian setelah itu beliau mengatakan apa? Fashhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, akhir umur paling menakutkan. Akhir umur paling menakutkan. Ada satu ceritanya, Ibu. Ono kiai itu manuk bebek itu. Kakak tua. Masya Allah, manuk ini ngono. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Manuk itu ngono. Akhirnya suatu saat manuk ini kan bebas terbang itu tidak disangkali, nurut manuk ini. Suatu saat ketika terbang, ono motor tabrak, mencelak manuk jatuh. Dan muni la ilaha illallah cuma sampai mati. Ketika mati, ini sang alim, ini sang kiai nangis. Ya Allah, nangis bro. Lah si muridnya izin. Ojo nangis pokok, wong cuma manuk mati ae kok ngono. Tak genteni sing anyar, tambah nangis. Kenapa ya itu nangis seperti itu? Katanya beliau, aku ini bukan nangis gara-gara manuk kuwi butuh. Duduk gara-gara ucapan la ilaha illallah kemudian mati, bukan. Tapi aku pikirkan ini selama hidupnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika akan mati, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Aku takut diriku seperti itu. Sekarang aku mampu mengucapkan la ilaha illallah, takut nanti akhir umur aku tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kamu juga kena yang kabre. Datang. Bahkan dikatakan iblis kok datang untuk goda manusia itu, bapak ibunya atau orang-orang yang dia cintai yang meninggal datang sama dia. Berubah, iblis berubah seperti bapaknya, seperti ibunya, seperti orang yang dia cintai. Mengatakan apa? Kamu jangan masuk Islam. Bapaknya diadab gara-gara bergabung Islam. Padahal iblis itu goda tadi. Kayak jangan tinggalkan untuk setiap harinya minta kepada Allah supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena orang yang sering minta meninggal husnul khatimah, maka insya Allah dia akan meninggal husnul khatimah. Dan motif ya dan jalali wal ikram amilna ala dinil Islam. Ya dan jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan, zat yang memiliki kemuliaan, amitsna ala riwayat mitsna, matikan kami ala dinil Islam, atas agama Islam. 7 kali diucapkan. Siapa yang rutin seperti ini, maka insya Allah dia akan meninggal dalam keadaan husnul. Nah, semoga kita dijaga oleh Allah. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa memberikan kemanfaatan kepada kita fid dunya, lebih-lebih fil akhirah. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.